Bro, Gimana bro? 12 Desember 2023 kemarin debat capres perdana. Iya. Gimana menurut lo, bro? Mantap sih. Kemarin debatnya keren. Jadi 3 capres ini benar-benar dikumpulkan. Terus di situ ada battle ya, debat argumen dengan isu-isu yang cukup menggugah di Indonesia ya. Isu-isu yang cukup populer tapi memang jadi isu yang laku ya, yang jadi isu inti di perpolitikan di Indonesia. Hukum, HAM, terus demokrasi, korupsi itu jadi isu inti karena arah pemimpin nanti itu terlihat dari situ. Jadi bagaimana tuh pemimpin nyikapin sistem hukum di Indonesia, nyikapin hak asasi manusia, terus nyikapin penanggulangan korupsi sampai kemunduran atau kemajuan demokrasi. Jadi kelihatan dari awal nih sikap-sikap pemimpin ini gimana nanti dia mengelola negara gitu bro. Jadi debat kemarin tuh kayak sebenarnya gambaran, sebenarnya trailer, ibarat film itu ada trailer dari jabatannya, dari kinerja nanti. Jadi udah kelihatan dari awal tuh. Jadi gimana nanti kedepannya gitu. Iya. Jadi kemarin nonton full ya? Gue sih sebenarnya nggak nonton full, jujur aja gue ketiduran. Cuman ada satu poin-poin yang memang gue highlight ya, top banget sih. Mungkin kalian udah tahu ya, banyak potongan-potongan video terus apa di sosial media gitu kan. Ada ketika Bapak Anies membahas tentang emisi, membahas tentang IKN, bagaimana beliau kurang setuju dengan adanya ibu kota Nusantara. Ditanya Pak Ganjar, apakah Bapak setuju dengan adanya IKN? Terus ya Jakarta lebih baik diperbaiki, bukan ditinggalkan gitu. Itu satu argumentasi yang luar biasa ya, dan akhirnya ya di situ kelihatan gitu bahwa masih banyak hal yang perlu dikaji dari proyek ibu kota baru ini gitu. Jadi terus sempat dibahas juga tentang yang lagi viral kemarin tuh MK ya. Iya. MK ini guys ya. Itu dibahas banget, bahkan diungkit bagaimana ada di situ ada pelanggaran etik atau ketidaksesuaian ya dalam waktu itu ya, pencalonan dan lain-lain. Itu dibahas juga, dan gua highlight itu nampaknya jawabannya cukup ya kayak apa ya, ibaratnya mungkin kena ini ya, kena punchline ya kalau di komedi mah, kayak kena smash gitu, kena jadi kayak skakmat, jadi kayak Roasting. Iya, roasting boleh, dibilang skakmat boleh, dibilang punchline kayak dipukul bener-bener gitu. Ya, Dan smash ya. ya, dan Bapak Prabowo dengan gestur ala pesilat gitu, kuda-kuda gitu. Ya, beliau ngejawab gitu kan, nggak ada, terus ini udah sesuai dengan hukum dan lain-lain. Tapi memang ya netizen tau lah itu fakta di lapangan gimana, dan rulesnya kan udah jelas. Jadi gua nggak bakal berpendapat lebih lanjut. Intinya mah kekuasaan atau pemikiran ada di tangan netizen semuanya. Jadi intinya kemarin gitu. Terus yang berikutnya yang luar biasa tuh ketika yang Pak Ganjar tuh, Yang bagian mana itu? yang ngebahas apa tuh ya, pokoknya yang ya itu masih sehubungan dengan pelanggaran HAM ya, pelanggaran HAM 98 itu kan. Iya. Diungkit juga waktu itu kan. Nah, terus ya akhirnya Kemarin pelanggaran MK. ya terus mengungkit itu yang masa lalu dan lain-lain. Terus kasus di Papua juga ya jadi highlight juga, dan pendekatannya ini beda-beda nih dari 3 nih. Yang nomor 2 ini pendekatannya military approach, jadi kirim pasukan gitu, terus berantas separatis gitu. Terus kalau dari paslon 1 kita berdialog dulu gitu, berdialog apa yang menyebabkan ada pemberontakan di situ. Kalau masalah ekonomi kita bangun, kita
wujudkan di situ apa yang dibutuhkan oleh rakyat Papua gitu. Kita dialog dulu gitu. Terus Pak Ganjar juga setuju dengan argumen Pak Anies. Terus apa namanya? Pak Prabowo dengan apa namanya? Argumentasinya dia ya itu masalah yang panjang gitu. Terus itu bukan masalah separatisme doang, tapi ada proksi-proksi di balik itu dan lain-lain. Jadi argumentasi itu jalan dan apa sih namanya ya, keren sih. Jadi progresif. Tapi memang yang benar-benar di highlight benar ya ekspresi-ekspresi paslon 2 ini. Yang gesturnya mukanya gimana gitu, ada yang gestur kayak setengah apa ya, emosional gitu ya. Responsif. Terus ofensif gitu. Enggak begitu, ini menyerang gitu kan. Ofensif, responsif, reaksioner gitu. Jadi itu kelihatan banget dari ekspresinya. Tapi so far sih argumentasinya bagus-bagus, walaupun ya mungkin bagi orang yang sudah biasa dengerin debat itu bertele-tele, itu alasan kenapa gue ketiduran di situ. Jadi paslon 1 ini lugas ya. Paslon 1 lugas, ngejawab dengan detail, bahkan sebelum menit itu habis, sebelum durasi itu habis, beliau udah bisa menjawab dengan lugas gitu. Tapi yang lain kayak ya kayak gini aja gitu, kayak nggak ada gregetnya gitu. Dan yang gue kritik dari perdebatan kemarin sih gini, banyak protokoler gitu, karena banyak undian sini situ gitu. Karena debat itu sebenarnya pas gue dulu ikut kompetisi debat bro, jadi itu waktu emang ada durasi, misal buat ngejawab 2 menit, buat nanya 1 menit, itu emang ada, buat pemaparan materi 10 menit, itu emang ada, semua protokol itu ada, cuman nggak harus kayak ngambil nomor undi ini itu gitu, nggak kayak gitu. Panelis juga nanyanya bebas, kalau ikut lomba debat itu ada panelis yang memang disediakan di situ, yang menyediakan isu-isu, dia nanyanya bebas. Nah, tapi kalau yang kemarin kayak seolah-olah disortir dulu pertanyaannya, jadi ya ini kritik untuk debat kedepannya tuh agak lebih liar dikit gitu loh, biar gregetnya kerasa gitu. Yang banyak aturan, yang banyak undian aja udah kayak gini nih kelihatan nih, apalagi yang memang benar-benar besok sistemnya lebih terbuka. Nah itu bakal lebih menggugah para penonton, bakal menilai nih seberapa jauh pemikiran capres-capres kita, gagasan-gagasannya, logika-logikanya, arah pikirannya, kita bisa melihat nih. Ya. Terlepas dari kemarin ada yang marah-marah dan lain-lain, itu anggap saja sebagai dinamika, dan itu ya boleh kita tertawa, nggak apa-apa. Memang kan katanya demokrasi pemilu sekarang kan harus pemilu yang dengan disenyumin aja, jogetin aja gitu kan. Ya, jadi kadang ada semacam kontradiksi ya. Gemoy itu harusnya ya senyumin aja, jangan marah-marah gitu. Harus happy, harus happy bro, no baper. Jadi udah bagus, pokoknya lanjutin terus perdebatan di Republik ini, karena dengan berdialog, dengan berdebat, bangsa kita bisa berdiri. Dulu pemimpin kita juga berdiri karena berdebat. Ada yang mengusung ideologi ini, ideologi itu. Jadi wajar kita berdialog, wajar kita berdebat dalam alam demokrasi. Jadi netizen juga, terutama Gen Z, jangan lihat dari gemoynya, tapi lihat dari gagasannya. Oke, terima kasih. Oke, bagus banget. Paparan singkat, padat, dan lugas. Ya, jadi terlihat dari situ siapa yang memiliki gagasan yang good job, dan ya pokoknya teman-teman bisa membedakan memilih dan memilah ya. Ya. Itu aja bro. Ya gitu aja. Cukup ya. Mau nanya apa lagi bro? Ya, ini cuman sekedar ingin intermezzo aja sih ya. Ngupas hasil debat aja kemarin. Ibarat bola gini bro. Kalau Pak Prabowo ini strategi Italia. Jadi ya bertahan. Defense, full defensif bro. Ya kan Italia kan dari dulu emang defensif. Terus Bapak Anies ini total football. Wah, udah kayak timnas Inggris aja nih. Belanda nih. Nyerang terus. Iya, nyerang terus total kalau football. Kalau belum habis baterai. Panzer Jerman juga sama nih, total football. Kalau belum capek, serang terus, hajar babak belur gitu. Nah, kalau Pak Ganjar ini ya kayak
apa ya, dibilang timnas Spanyol mungkin iya ya, agak tiki taka gitu, nyuri-nyuri start gitu, nyuri-nyuri peluang gitu. Iya. Kalau udah saatnya ngegol. Jadi dia agak Nggak berani iya, ceroboh. main tricky gitu Bapak Ganjar ini ya. Jadi bisa dilihat lah strategi-strategi mereka. Tapi untuk kedepannya kita nggak tahu dan kita bakal lihat nanti ya. Mungkin 2 minggu lagi kali bro. Oh ya, cawapres ada nggak sih debat? Ada lah. Ada Itu kan dibagi cawapres sama capres itu emang udah ada porsinya masing-masing. Cawapres 2 kali kalau nggak salah. Soalnya ada isu-isu nggak sedap soalnya gitu. Ya kemarin katanya cawapres nggak boleh berdebat, Ditiadakan. Apa mungkin karena ada yang susah debat, yang nggak tahu. Tapi itu katanya gitu. Tapi dibantah oleh ketua KPU dan insya Allah ada gitu. Ya, kalau misalkan susah debat, ya suruh jubir bro. Oh iya bisa jadi sih. Mungkin besok ada 2 cawapres versus 1 jubir. Iya boleh. Kita lihat. Atau jubir-jubir saja baju. Boleh. Tinggal jubirnya dikasih catatan aja sama cawapres ya gitu. Ya udah gitu dah. Ya udah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang. Oke. Dahulukan berpikir sebelum berbicara.